Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Veronica dari kelas 5C Hukum Laut Maritim. Hukum maritim adalah keseluruhan aturan atau kaidah hukum yang mengatur segala aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan laut, mulai dari pelayaran, peraturan tentang kapal, awak kapal, muatan, hingga asuransi maritim. Lalu perdagangan laut. Perdagangan laut sendiri adalah aturan mengenai kontrak, jual beli barang melalui laut, perjanjian angkut, dan sebagainya. Lalu ada perikanan. Perikanan ini berisi regulasi tentang penangkapan ikan, budidaya laut, dan pengelolaan sumber daya laut lainnya. Lalu pada lingkungan maritim sendiri, peraturan tentang pencemaran laut, perlindungan ekosistem laut, dan pengelolaan wilayah pesisir. Lalu dinilai dari aspek pidana, hukum pidana yang berlaku di laut seperti pembajakan, penyelundupan, dan kejahatan lainnya. Hukum laut internasional sendiri adalah hukum laut cabang hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam penggunaan laut. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban negara pantai serta penggunaan laut lepas dan dasar laut internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982, instrumen hukum internasional yang paling komprehensif dalam mengatur hukum laut saat ini. Lalu tentang hukum maritim dan hukum laut internasional memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum maritim dapat dianggap sebagai implementasi dari hukum laut internasional di tingkat nasional. Hukum laut internasional memberikan kerangka hukum yang umum, sedangkan hukum laut maritim memberikan aturan-aturan yang lebih spesifik ditetapkan di masing-masing negara. Beberapa hubungan yang dapat dijelaskan antara keduanya adalah hukum maritim nasional harus sesuai dengan hukum laut internasional. Negara-negara pantai wajib menyusun peraturan perundang-undangan nasional yang tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982. Hukum laut internasional memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa maritim. Jika terjadi sengketa antara negara-negara pantai, UNCLOS 1982 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang damai. Hukum maritim mengatur aktivitas di dalam wilayah yurisdiksi nasional, sedangkan hukum laut internasional mengatur aktivitas di luar wilayah yurisdiksi nasional. Keduanya saling melengkapi. Hukum maritim memberikan aturan-aturan yang lebih detail, sedangkan hukum laut internasional memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipatuhi oleh semua negara. Contoh penerapan hubungan keduanya, zona ekonomi eksklusif seperti ZEE. UNCLOS 1982 membentuk hak kepada negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya alamnya di ZEE-nya. Hukum maritim nasional ini akan mengatur lebih lanjut bagaimana negara pantai tersebut mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di ZEE-nya. Pencemaran laut. UNCLOS 1982 mewajibkan negara-negara pantai untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran laut. Hukum maritim nasional akan mengatur sanksi-sanksi bagi kapal yang melakukan pencemaran laut di wilayah yurisdiksi nasional. Hukum maritim dan laut internasional ada dua cabang hukum yang saling berkaitan erat. Hukum laut nasional memberikan kerangka hukum yang umum, sedangkan hukum maritim memberikan aturan-aturan yang lebih spesifik untuk diterapkan di masing-masing negara. Pemahaman yang baik terhadap kedua hukum ini sangat penting bagi negara-negara maritim, terutama dalam rangka pengelolaan sumber daya laut dan penyelesaian sengketa maritim.
Hukum maritim dan hukum laut internasional memiliki hubungan yang sangat. Hukum laut internasional merupakan satu sistem hukum yang mengatur berbagai aspek penggunaan laut, termasuk batas wilayah laut, eksploitasi sumber daya laut, dan penyelesaian sengketa maritim. Ini adalah kerangka kerja umum yang mengatur hubungan negara-negara dalam hal penggunaan laut. Sedangkan hukum maritim sendiri lebih spesifik mengatur kegiatan-kegiatan yang terjadi di laut, seperti pelayaran, perkapalan, asuransi maritim, dan hukum perdata yang berkaitan dengan laut. Hukum maritim ini dapat dipandang sebagai internasional dalam konteks kegiatan sehari-hari di laut. Meskipun saling terkait, keduanya memiliki perbedaan fokus. Fokus di fokusnya adalah hubungan antar negara dalam penggunaan laut. Kegiatan-kegiatan di laut lingkupnya lebih luas, mencakup aspek penggunaan laut, lebih spesifik pada kegiatan maritim. Sumber hukumnya tuh konvensi hukum laut seperti UNCLOS, perjanjian undang-undang nasional, kebiasaan internasional, perjanjian bilateral. Nah, sedangkan di maritim sendiri, undang-undang nasional, peraturan pemerintah, serta konvensi internasional yang lebih spesifik, misalnya konvensi SOLAS. Contoh kasus hukum laut menentukan batas ZEE. Suatu negara mengatur kebebasan navigasi di laut lepas dan memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa maritim. Hukum maritim mengatur persyaratan keselamatan kapal, tanggung jawab pemilik kapal atas kerusakan kargo, prosedur penyelesaian sengketa antara nahkoda dan anak buah kapal. Negara memahami hubungan dan perbedaan antara hukum maritim dan hukum laut internasional sangatlah penting, terutama bagi negara-negara pesisir, industri maritim, dan akademisi dan peneliti. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan maritim serta menyelesaikan sengketa dengan negara lain, memastikan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari resiko hukum, mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum laut dan isu-isu terkait. Sekian penjelasan dari hukum maritim dari saya sendiri, Rati Veronica. Intinya hukum